dikeluarin dari kakak lah, diusir lah, harus kabur lah. Untung saya mah ringan gitu, maksudnya jalannya dimudahkan sama Ya Allah. alhamdulillah gitu ya. Selamat malam, kelas. Balik lagi di Ruang Filosofi Gila. Malam ini masih bersama saya, Muhammad. Saya Rana. Apa? Kita sih hari ini bakal berdiskusi ya, intinya mah gitu ya. Berdiskusi, jadi sebelum nanti kelas kita memperkenalkan namanya gitu. Asik. Kita punya temanya gini. Perjalanan spiritual seorang mualaf gitu, yang dimana inti dari nanti diskusi kita itu adalah perjalanannya mualafnya Akang yang menjadi yang teman diskusi kita, dan perjalanan mualafnya versi saya gitu, karena yang namanya manusia kan pasti punya prinsip yang berbedanya gitu ya Kang ya, dan pasti jalannya juga berbeda-beda. Mangga atuh Kang. Perkenalkan dulu. Iya, perkenalkan, nama saya Wisnu, seorang fakir ilmu ya. Hari ini kebetulan diundang sama teman-teman dari Filosofi Gila untuk berdiskusi, betul ya? Diskusi aja. Oh iya, sebelum ini kita mah udah ini ya, soalnya karena di anti nggak perlu gitu sih ngomong, ini soalnya ditegur ke YouTube. Kang Wisnu, kan tadi kan temanya mah kan ya, perjalanan spiritual seorang mualaf gitu ya. Kalau Ronald pengen bertanya gini, keputusan apa sih yang hingga akhirnya Kang Wisnu ambil gitu, menjadi hingga akhirnya Kang Wisnu memutuskan dengan pendirian teguh menjadi seorang mualaf gitu. Sedangkan kan pasti banyak tuh pasang surutnya gitu, muncul orang mah dodojana gitu ya. Ada yang pro dan kontra pasti seperti itu. Cuman yang kita ingin diskusikan adalah keputusan yang Kang Wisnu itu ambil. Kalau saya kebetulan dulu pada akhirnya memutuskan ini waktunya saya ambil keputusan ya gitu ya. Kalau dulu ya pasti ada pasang surut lah ya dari zaman sebelum memutuskan untuk jadi mualaf. Cuman yang menjadi trigger itu ketika usia sudah tidak lagi muda, kemudian belum punya pasangan, kemudian wah saya butuh jangkar supaya saya pokoknya mah supaya jauh dari perbuatan maksiat lah gitu ya. Ya. Gitu, akhirnya memutuskan untuk sudah waktunya nih saya membuatkan diri. Dulu belum memastikan saya masuk Islam dulu. Dulu mikirnya kudu puguh ya, harus puguh. Saya udah umur 30-an waktu itu. 31 atau 32. Ya kan saya baru 3 tahun, sekarang udah 35, berarti 32 lah. 32. Jujur sekali Bapak dalam umur. Oh iya, jujur, harus jujur kan. Gitu, jadi udah mulai tua, terus memang berencana punya anak, harus jelas dong saya agamanya apalah. Apapun itu, pada saat itu saya memutuskan mau agama saya yang terdahulu atau mau Islam yang sekarang, agama saya sekarang. Suatu hari saya harus bisa mengajarkan ilmu agama yang mana kepada anak saya. Gitu. Otomatis ya selain dalam prosesnya juga kan berarti saya harus menikah dengan satu agama, karena kalau dipikir-pikir mah percuma juga nikah terus akhirnya nanti pisah gara-gara beda keyakinan kan. Kecuali kalau misalkan beruntung dapat yang mengerti terus mau jalan masing-masing. Meskipun kalau berdasarkan yang saya pelajari pun sebenarnya tidak sah ya gitu. Cuma pada saat itu mikirnya ya untuk mencari yang lebih banyak manfaatnya, menjauhi mudaratnya gitu. Ya berarti saya dulu yang harus muguhin lah gitu. Biar nanti nggak ada efek samping untuk masa depan saya kesana, jadi teriuh gitu ke hareup. Saya orang heula nu benerkeun gitu. Geus bener tah karek jalanan, jadi nggak ada di tengah jalan tiba-tiba balik lagi atau ada berantem gara-gara perbedaan. Terus anak harus pilih siapa gitu ya, agama ibunya agama bapaknya gitu. Toh kan mikirnya kalau udah punya anak
dengan ajaran agama masing-masing kan pasti mengajarkan supaya orang tua mengikuti agama orang tuanya sebenarnya kan ya, gitu. Dengan kemampuan orang tuanya masing-masing kan tetap harus dibantu sama guru, dan anaknya ketika dewasa juga harus belajar sama gurunya juga kan sebenarnya gitu. Cuman pendidikan di rumah juga penting dari orang tua gitu. Nah kalau pasang surut yang Kang Wisnu alamin apa tuh? Maksudnya kan pasti terkadang gini ya, di saat kita memutuskan itu gitu Kang Wisnu, sebelum nanti saya bercerita kalau dari ini saya ya, terkadang kan suka ada nih anjir sok jadi dibenci lah ya pro kontra dari keluarga, nah, gitu. teman atau itu. Kalau saya sebenarnya alhamdulillahnya keluarga saya yang agamanya masih sama dengan agama saya terdahulu, karena kebetulan keluarga saya tuh justru nggak cuman agama Islam dan satu golongan non Muslim yang sama gitu. Maksudnya yang non Muslim pun beda-beda gitu agamanya gitu, bervariasi lah gitu. Jadi sedikit plural gitu, plural lah agamanya pun gitu. Jadi ada yang terbuka, cuman yang dulu mungkin sama agamanya dengan agama terdahulu saya, yang memang pasti ada lah sedikit penentangan mah, cuman nggak frontal, cuman kecewa mah ada kecewa. Saya termasuk yang beruntung gitu, nggak sampai kayak orang lain masuk ke agama Islam teh sampai ya hampir dikeluarin dari kakak lah, diusir lah, harus kabur lah. Untung saya maringan gitu, maksudnya jalannya dimudahkan sama Allah. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Akhirnya keluarga yang tadinya seagama dengan agama saya terdahulu pun menerima dengan lapang dada. Orang tua saya pun ya pastilah ada kecewa mah ya. Nggak mungkin enggak gitu, pasti ada kecewa mah. Cuman alhamdulillahnya beliau diberikan keikhlasan dan memang berlapang dada, berjiwa besar maksudnya untuk membiarkan anaknya memilih jalan hidupnya sendiri. Kalau pasang surut yang sebelumnya paling itu tiba-tiba mau serius dari agama, mau mendalami agama Islam nggak jadi lagi, taat lagi tuh ibadah gitu. Terus misalkan dapat ilmu dari agama yang terdahulu gitu, jadi ibadah lagi, jadi cuman lagi. Punten dipotong, sempat mempelajari agama-agama yang lain atau enggak? Kalau itu ya nggak kayak orang lain ngelihat kitab orang lain gitu, maksudnya cuma melihat ya kalau misalkan ini mah ngelihat dari Zakir Naik misalkan, terus gurunya Zakir Naik itu siapa? Ahmad Didat gitu, Ahmad Didat. Meskipun itu dari satu sisi ya, maksudnya lebih dominannya itu membela Islam gitu ya. Cuman itu pun nggak saya jadikan patokan menerima, karena kadang-kadang Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat memang cenderung membandingkan dan kadang-kadang meskipun mungkin niatnya nggak seperti itu, tapi terkesan menyudutkan juga sebenarnya menyudutkannya gitu. Cuman saya nggak langsung terlalu bulat-bulat tuh, oh iya terus jadi agama yang lain tuh jelek atau hoax, karena kalau saya mikirnya ya saya percaya agama saya sekarang, ya saya jalani sebaik mungkin. Walau ketika saya nanti meninggal dalam keadaan Islam atau enggak kan nggak tahu ya, tiba-tiba amit-amit sedang nggak nyebut nama Allah pada saat meninggal terakhir kan gitu. Walau alam, mudah-mudahan saya dapatnya husnul khotimah juga kan gitu. Amin. Ya kan mungkin orang buka pikiran nyebut nama mama gitu kan, bingung kasusnya kemana ya. Iya, malah siapa tahu yang tadinya non muslim pas meninggal tiba-tiba syahadat kan gitu. Iya. Nanya? Enggak, ini enggak disebutin pertanyaan terdahulu. Enggak. Nah, kalau sekarang mah dari ini ya. Tadi kan dari Kang Wisnu ya. Kan tadi kan kita kan bukan deal-dealan anjir. Ini namanya dari pola pikir saya, kalau Ronald pribadi lebih ke ini sih Kang Wisnu, lebih awalnya tidak percaya Tuhan. Jadi maksudnya saya mencari gitu sebenarnya yang harus saya sembah itu yang seperti apa gitu, dan harus kepada siapa saya menyembah kayak gitu. Ya orang basicnya anak bobot yang punya pola pikirnya terkadang jeprut gitu Kang Wisnu gitu ya. Karena cuman kalau balik ngomong masalah tentang triggernya gitu ya entahlah anjir, orang nanti disebut sesat atau apa gitu, peduli amat gitu. Udah ini sekarang udah jadi pilihan saya gitu ya.
Di saat saya membaca satu buku gitu tentang Siti Jenar, di situ saya ke-trigger gitu bahwa apa yang selama saya cari itu anjing ada di sini semua gitu. Maksudnya kalau bisa dibilang saya nggak akan bilang sempurna dulu gitu ya, karena sampai sekarang pun saya masih belajar gitu. Panduan lengkapnya full gitu di sini gitu ya, yang sekarang saya pilih gitu ya, ini udah full semua gitu. Karena kalau Ronaldo kan mempelajari yang terdahulu yang lain-lainnya juga gitu kan. Maksudnya sebelum ingin meyakinkan diri untuk memutuskan yang apa yang saya pilih sekarang kayak gitu Kang Wisnu. Makanya pas waktu ya sama istri aku pun ngomong gini, saya menjadi seorang mualaf itu bukan karena kamu ya, bukan karena apa namanya, kamu seorang muslim dari kecil gitu terus karena ada tujuan ingin menikah. Saya bilang seperti itu, tapi saya memutuskan menjadi seorang mualaf itu karena saya tidak percaya Tuhan, intinya itu. Dan akhirnya saya temukan di muslim ya. Waktu ditanya di Masjid Agung kan itu mah jeprut lah, cuman dibalik keciprutan itu sama Kang Wisnu, saya dikasih suatu kemudahan untuk mengurus semua dokumen. Untuk menjadi syarat seorang mualaf itu harus 3 bulan ya setahu saya, dia harus belajar lagi untuk lebih meyakinkan. Kalau secara syariatnya mungkin ya, cuman kan kamu berbicara di balik dinya, mun hari itu memang dia udah ingin mualaf, kenapa harus ditunda-tunda gitu ya. Cuman kan kalau pandangan setiap orang pasti berbeda. Dia ini untuk ngikutin pengen nikah atau enggak, maksudnya 3 bulan tuh untuk meyakinkan aja gitu ya. Alhamdulillah enggak 3 bulan, beres sholat asar kita ngobrol dengan Kiai Haji lah, saya bilang mungkin imam besar mungkin ya, di Masjid Agung gitu. Beres sholat asar langsung ke ruangannya, dipanggil saksi lah ya, bla 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 bla, karena dia mempertanyakan dulu kenapa kamu menjadi seorang mualaf. Saya bilang karena syahadat. Maksudnya jangan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya berarti orang kudu nyembahna ka Gusti Allah dan ke Tuhan. Walaupun terkadang otak goblok saya selalu pernah berpikir seperti ini. Andai kata kita dari kecil tidak pernah didoktrin atau didogma dengan ajaran nama Tuhan, Allah mulai dari kecil gitunya, wah semua manusia taunya hanya Allah. Kemudian syahadat malah ya gitu. Nih kita mah gobloknya orang gitu ya. Cuman setelah saya pahami anjir kenapa ya syahadat ini hingga akhirnya bikin saya untuk menjadi, saya bilang ini choice, pilihan saya untuk menjadi seorang muslim. Ya alhamdulillah lah gitu, dengan berjalannya waktu, perjalanan spiritual kita kan pasti berbeda ya Kang Wisnu. Kang Wisnu juga pasti saya bilang kita masih sama-sama belajar ya Kang Wisnu ya. Makanya saya bilang tadi temanya perjalanan spiritual seorang mualaf gitu. Di balik perjalanan kita itu banyak dilema man. Kurang materi digulung Kang Wisnu, digulung sama satu keluarga karena pilihan saya. Itu pasang surutnya abang. Kalau berbicara tentang pasang surut man, pas orang nikahan keluarga besar nggak ada yang datang, khususnya dari bapak almarhum. Cuman Ronald berpikirnya gini, terlalu visioner ngerinya orang nih. Orang berpikirnya gini, Rasul aja di saat syiar tentang agama Islam dia mengalami dilempar, diludahin, dan tetek bengek lain lah aing lagi dikit ngumpul banyak kudu mundur ya dong gitu kan ya. Sama lah mungkin Ronald dengan Kang Wisnu, apa yang sudah kita pilih ibaratkan menjadi suatu batu karang yang diterpa ombak apapun itu akan selalu kokoh ya. Namanya batu karang banyak malah ngepecahin semua ombak itu gitu ya. Hampir digulung aku mah. Dan namun berbicara tentang materi duniawi dicoret. Ini kalau saya yang benar tadi katakan ini dikeluarin dari keluarga gitu. Kalau saya alhamdulillah enggak gitu si mama. Hanya dicoret dari silsilah bagi waris. Beneran gitu. Dan kalau dulu sebelum kita berbicara dengan kan kalau tadi mah kan Kang Wisnu orang tuanya sempat ikhlas dulu ya, menerima lah ya. Kalau Ronald dulu sempat debat kalau kami.
Cuman debat saya dulu masih memakai otak goblok lah gitu. Otak goblok kurang gitu. Dan yang paling lucu adalah gara-gara buku filsafat hingga akhirnya saya semakin ingin menjadi teis gitu, bertuhan kembali gitu. Kalau Ronald sih Kang Wisnu makanya unik gitu Kang Wisnu, maksudnya kita berdiskusi tentang ini teh gitu nyamannya orang embong gitu bahwa oh anjing punten gitu ya, punten bisa gitu ya maksudnya saya paling gak mau gitu kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang muslim di luar sana gitu yang dari kecil sudah diajarkan fondasi semuanya gitu ngaji sudah dari kecil Kang Wisnu ya. Kalau kita mah kan ngaraba-raba kene dong, ibaratkan amun anak kecil mah nya belajar jalan teh kan harus dari ngerangkak dulu gitu hingga akhirnya paham tentang sesuatu yang apa kita pilih ini gitu nyaman ya. Wah anjing curang teh luar biasa nya ini gogodana teh gitu. Cuman kan gitu. Ya kadang orang tuh mikirnya gitu ya, kalau mualaf teh menikahi kadang-kadang wanita menikahi, muslim gitu. kadang-kadang kalau ada stigma bahwa seorang mualaf lebih pintar dari saudara-saudara kita yang muslim, enggak gitu, kita juga sama-sama aja, yang penting mah sama-sama belajar gitu. Cuman meren kalau yang mualaf mah masih semangat belajar, masih semangat Pak. Jadi pas baru masuk wah harus belajar. Cuman saya juga tahun pertama wah itu alhamdulillah sholat tuh di masjid terus. Tahun kedua sholat subuh 12 sholat subuh 12 terus akhirnya belajar lagi sholat subuh mau bangun jam berapa juga tetap harus sholat subuh harus dibayar tunaikan. Sholat subuh bangun jam 8 sholat subuh jam 8 duha tuh masuk. Nah saya memahami mindsetnya seperti itu ya, memahaminya harus tunaikan ya udah sholat subuh saya habis dulu lanjut sholat duha gitu kagum. Iya sih benar. Terus sekarang futur berkali-kali wah ya ada Rona kan bilangnya ya manusiawi kalau kayak gitu ya udah namanya orang belajar mah itu pasti ada sifat malu. Iya member baru mah biasanya masih semangat. Member baru masih semangat, cuman kita alhamdulillah VIP surga. amin mudah-mudahan tidak melakukan maksiat lagi. Ya maksiat tidak nah kalau berbicara tentang maksiat tidak bisa kita hindarin. Iya cuma sebagaimanapun itu diminimalisir. Maksudnya setelah kita belajar ilmunya kan udah tahu. Kalau dulu kan mikirnya pas jadi mualaf nih belum tahu ilmunya belum jadi dosa, tapi setelah udah tahu ilmunya dicatat tuh sama Allah katanya menurut ilmu yang pelajari. Kalau belum tahu ilmunya mah nggak apa-apa. Sama kayak misalkan apa kita di pulau terpencil nggak tahu agama Islam kan katanya mah tetap nggak akan dihakimi kan. Cuma kan sekarang udah nggak mungkin ya. Di pulau terkecil aja udah ada internet, nggak mungkin nggak tahu Islam. Makanya kalau Ronald berbicara tentang maksiat itu tuh sempet saya kayak skeptis gitunya. Jadi skeptisnya gini, kenapa sih kita harus wudu gitu? Oh baru ngerti bahwa kita tuh memang tidak akan pernah terlepas dari maksiat. Makanya di saat sholat harus wudu, membersihkan tangan bisa urang teh nyebak naon gitu kan. Terus kumur bisa ngomong naon. Mamat itu nanya ya apa gitu yang ingin Mamat tahu tentang orang mualaf. Masih banyak pertanyaan gitu. Kalau misalkan gini Kang Wisnu, tongkrongan ya, teman-teman gitu gimana? Teman-teman dari dulu juga teman-teman maksudnya. Nah ini yang salah satu jadi proses. Karena kan memang saya dari kecil di Bandung ya, dan itu saya nilai sebagai faktor yang berpengaruh besar buat orang-orang seperti saya maksudnya gitu. Karena lingkungannya pasti otomatis mayoritas muslim. Nah dulu kalau dari kecil kan saya memang kebetulan hidup dalam keluarga yang plural kan gitu. Nah belajar agama Islamnya iya, agama saya juga iya gitu. Nah itu pasang seru tuh zaman SMP SMA, kadang taat sama agama yang dulu, kadang tertarik sama agama Islam, belajar. Nah sampai akhirnya semi agnostik lah maksudnya gitu ya. Semi agnostik, jadi meskipun tetap masih beratnya ke Islam gitu, karena memang pada saat itu logika dan nalar sudah berkembang yang dinilai lebih lebih cocok ya lebih ke Islam. Tapi akhirnya pada saat itulah karena mikir
takut nih konflik keluarga kan gitu, karena dulu ketakutan paling terbesar adalah konflik keluarga, karena kan nyaah kan gitu ya, kedua belah pihak itu nyaah kedua lagi gitu, dan nggak mau mengecewakan kan intinya mah gitu. Nah sampai akhirnya mikir ya udahlah saya mah jalan, yang penting jadi orang baik, jangan nyakitin orang, agama mah nanti aja pikirinnya gitu. Kalau misalkan mau sedekah ya sedekah gitu kan, dari Islam udah ada zakat, ada sedekah, ada infak kan gitu. Ya sedekah mah sedekah, yang bantuin orang selama ada rezeki lebih kan gitu. Yang penting jadi orang baik, dulu mikir gitu. Nah dulu teman-teman tongkrongan alhamdulillahnya adalah mungkin ya ini jalan hidayah, salah satu dari perjalanan hidayahnya yang nggak langsung kembali gitu maksudnya. Dulu tuh gabung sama komunitasnya memang komunitas yang bernafaskan Islam, yang kegiatannya adalah menyalurkan sedekah. Nah disitu berkali-kali dikasih setitik hidayah lagi, kasih lagi hidayah lagi. Jadi misalkan tiap habis event tuh pengurus pantinya doa. Nah itu yang paling ditunggu, karena pada saat kalau sama saya ya paling ditunggu, karena pada saat itu masalah apapun saya punya, pada saat pengurus ya melihat anak-anak panti itu begitu bersyukurnya mereka, dan pengurus pantinya misalkan pengurus pantinya berdoa sampai dia nangis-nangis gitu. Di situ seketika si masalah saya teh udah letik gitu, kayak sepele ya, letik masalah orang teh gitu. Misalkan dulu pas satu yang paling ingat mah lagi galau zaman masih muda lah, galau masalah masih muda tapi baru lulus lagi nih, galau tuh boga duit, terus galau dua kabogo, nah kita dua liur, orang tuh boga duit, gawe can menang wae gitu. Pas sampai acara tiba-tiba si anaknya membacakan terjemahan Al-Ikhlas, gitu kan gitu. Ketika Allahu Somad gitu, kepadanya lah segala sesuatu bergantung kan ya. Udah gitu, di situ ya langsung meneteskan air mata tuh benar gitu, wah udah gitu, nggak boleh ngeluh. Terus misalkan tiba-tiba ada event momen-momen kayak pernah nih komunitas kita ngebangun madrasah, butuh uang teh masih cukup besar dulu teh, yang pada saat itu pemikiran kita yang manusia berat nih, nyarinya susah. Dulu kalau salah masih butuh buat finishing aja sih sekitar 20 jutaan gitu. Tiba-tiba ada donatur, tadinya saya malas bukan malas ya malas pergi gitu karena ada kegiatan yang lain. Terus datang, kebetulan pas akhirnya donatur datang, ditanya butuhnya berapa, kira-kira 20 juta. Dengan mudahnya gitu, ya udah sama saya dikasih 20 juta, siapin aja nanti langsung dikerjainnya gitu. Langsung mikir, ya Allah kecil buat Allah mah gitu, saya nggak tahu jalannya gitu. Yang tadi mikir, wah 20 juta mah badal gitu. Nah gimana, sedangkan itu harus sebisa mungkin ya secepat mungkin kita selesaikan gitu. Tapi kok Allah mah kun fayakun ya gitu, entah siapa yang digerakkan hatinya kan gitu. Tiba-tiba datang, saya nggak kenal orangnya siapa, tiba-tiba pengen dianterin ke madrasah, dikasih gitu. Terus ya itu prosesnya lah dari teman-teman tongkrongan itu ya, di komunitas. Nah di situ ya kadang-kadang dari teman-teman komunitas itu yang ngebantu, misalkan ada salah satu teman kita dulu yang masih maaf ya masih suka bermaksiat dalam kegiatan, misalkan minum khamar gitu ya. Kebetulan profesi beliau DJ gitu. DJ itu aku main di mana sih, boleh besok main teh di tempatnya teman kita teh yang yang di atas teh, tahu lah pokoknya di tempatnya lah. Iya di tempatnya. Apa biasa pura-pura nggak tahu. Saya lupa, saya nggak pernah ke tempat juga soalnya. Biar nggak dipikirin, makanya bilang di tempatnya aja. Gitu. Nah tiba-tiba si teman-teman yang komunitas ini, temenin mau kemana, lagi galau, temenin aja, padahal dia juga nggak jelas mau kemana, kayaknya pergi sama dia teh. Pas pikir-pikir, oh iya meren jalan Allah teh nggak jauhkan orang tim maksiat gitu. Alhamdulillah orang ini yang baturan orang gitu pasti mabok, mungkin teh pasti balik-balik teh blank gitu, pasti ada minimal datang welcome drink lo kasih ayah kan, pasti minum, mungkin malah pun nggak enak kan biasanya kalau sama teman dekat mah gitu. Itu cuman itu karena puncak-puncaknya udah merasa sudah tua. Nah dulu sedikit bercerita
kenapa akhirnya yakin banyak. Nah dulu kan akhirnya maksudnya harus cari nih agamanya yang mana. Akhirnya saya dulu mikirnya kalau saya mau masuk Islam saya harus yakin, benar-benar 100% yakin, karena resikonya besar kan ya. Ya ketakutan sama konflik sama keluarga, dan kalau ya paling terbesar sih itu sebenarnya. Itu mah udah pasti nomor satu lah itu. Saya harus yakin, sampai benar-benar yakin Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Rasul gitu. Bukan orang yang mengaku-ngaku. Karena dulu mikirnya kan mikirnya harus nyari guru yang bisa menjelaskan apa buktinya Nabi Muhammad benar-benar Rasul gitu. Memang benar-benar Nabi. Karena kan kalau misalkan yang ngaku Nabi banyak gitu, dari zaman dulu sampai sekarang banyak kan gitu. Kenapa harus percayanya hanya kepada Nabi Muhammad kan gitu. Nah sampai dulu mah niat beli buku Sirah Rasul gitu, sabar 150.000 gitu. Itu dibaca tentu namanya itu dibaca. Nah sampai akhirnya salah satu pertanyaan yang sempat dulu logikanya mah mikirnya mungkin Quran itu adalah sebuah karya sastra kan, bisa aja kan manusia kan bikin ya dengan surah-surahnya kan memang karya sastra kan, maksudnya kalimat-kalimatnya gitu ya. Cuman terjawab pada saat ketemu sama ada ustadz waktu itu ada di pengajian senior alumni, minta tolong dijelasin kan, kenalin saya siapa, sedang maksudnya mencari apa. Saya ngomong, Ustadz saya pengen tahu aja maksudnya kenapa harus percaya sama Nabi Muhammad gitu. Meskipun dia awalnya sih gini bilangnya, saya nggak bisa ngasih jawaban lengkap buat Kang Wisnu, kalau mau sok Kang Wisnu berdoa aja tiap malam selama 7 hari aja deh, 7 hari dengan bahasanya Kang Wisnu, nggak usah nyebut nama Allah, nggak usah, berdoa aja, ya Allah tunjukkan jalan kebenaran dan jauhkan dari bisikan setan, karena biasanya keraguan-keraguan itu asalnya dari setan. Iya. Tuh. Cuman kebetulan saya udah belajar sholat gitu teh selama sebulan tuh teh. Gitu. Nah cuman pada saat itu yang baru terjawab adalah ketika ya mungkin semua orang udah tahu ceritanya ya, kalau misalkan Nabi Muhammad itu buta huruf. Nah karena memang diceritain sama ustadznya dulu juga ada yang berpikir sama kayak Kang Wisnu. Cuman akhirnya ada siapa gitu saya lupa lagi, seorang sastrawan ketika baca Al-Quran mengaku ini nggak mungkin manusia yang bikin gitu, apalagi seorang manusia yang buta huruf, nggak mungkin kan gitu. Nah itu pertama baru udah kejawab. Cuman puncaknya saya jalanin tuh yang kata ustadz, berdoa tiap malam selama 7 hari. Meskipun kata ustadznya mah nggak usah berhubungan sama agama Islam, cuman saya menggunakan dengan gerakan sholat, meskipun sholatnya juga acapruk itu gerakan aja gitu, gerakan paling Al-Fatihah lah yang udah bisa ngerti mah gitu. Doa-doa yang bacaan-bacaan yang lain mah nggak apa gitu, menggerakkan aja sisanya mah gitu. Iftitah, tahiyat nggak ngerti lah pokoknya mau itu gerakan memang kok. Nah karena kan dulu belum masuk Islam, belum berani dong ke sholat di masjid, jadi di rumah gitu suruh ikutan gitu. Nah suatu hari berhenti tuh saya sholatnya, berhenti sehari atau apa gitu, sehari atau dari subuh sampai sore doang, sampai siang gitu, sampai sore nggak sore lah misalnya. Nah dulu tuh tiba-tiba hati teh gelisah gitu, hati teh gelisah nggak jelas lah pokoknya. Sudah setelah beberapa kali menjalani ya tiap malam teh doa, ya Allah tunjukkan jalan kebenaran, jauhkan dari bisikan setan gitu. Nah pas tiba-tiba sholat tiba-tiba cas lah tenang gitu. Nah iya jawabannya saya berarti udah nggak butuh saya nanti cari bukti Nabi Muhammad teh benar-benar Rasul. Iya wah ini jadi bukti nak tina sholat orang tenang, berarti aya nu bener jeung si sholat teh. Mikirnya gitu, langsung bulat, langsung yang ngontak teman. Tapi alhamdulillah nggak kayak abang ya, kudu 3 bulan. Saya mah langsung pas ngabarin teman teh, cus berangkat ke. Oh enggak, kalau yang itu enggak 3 bulan, hari itu juga langsung gitu. Saya juga. Karena kalau misalkan secara SOP gitu, modelnya orang berbicara secara SOP, ada masa penjajakannya gitu, untuk lebih meyakinkan diri gitu. Cuman alhamdulillahnya kalau orang langsung hari itu
saya juga langsung diurusin dibantu sama teman, alhamdulillah sih yang ketua komunitas itu bantuin kirimkan foto, kirim ke KTP apalagi gitu, kayak saya sana mah langsung di tempat gitu, alhamdulillah dilancarkan lah itu. Cuman ya itu proses sampai akhirnya jadi ya sih, ya maksudnya menarik ya, maksudnya Kang Wisnu kalau misalkan yang tadi gitu yang Kang Wisnu bercerita gitu kan, jika lo dimudahkan gitu ya, akun kayak gitu ya, saya sempat ya mempelajari tentang itu gitu, makanya nah sih orang tidak nyaman ini mah dari sudut pandang saya gitu ya. Ada orang di saat sudah mengerti tentang la haula ya ujung-ujungnya akan bersyukur gitu. Karena dulu kan Babe almarhumat ya, selalu memarahi saya itu dengan satu kata, jangan pernah lupa bersyukur dalam apapun gitu ya, dalam segala hal apapun gitu ya. Itu hampir 9 tahun maksudnya itu apa gitu, hingga akhirnya ketemu, oh anjir iya maksudnya dari semua ya. Dengan kata lain gini, di saat kita sudah lama menyerahkan kehidupan kita semuanya ke Gusti Allah, dan geus kun payakun cek Gusti Allah jadinya jadi gitunya ya, ujung-ujungnya jadinya alhamdulillah, berarti kan bersyukur gitu ya. Dan sampai sekarang saya masih belajar tentang apa yang namanya alhamdulillah. Kalau orang seperti itu Kang Wisnu, walaupun sudah ya alhamdulillah gitunya, dibukakan diparengkeun gitu, jangan oh jadi kieu, oh jadi kieu, oh jadi kieu, oh jadi kieu, oh jadi kieu. Karena jujur Kang Wisnu, kalau Ronald saya berdiskusi tentang hidup, agama, Tuhan, iblis, dan malaikat itu di TPS betul ya, tempat pembuangan sampah. Orang selalu akan menganggap hina gitu kalau orang nongkrong di tempat sampah gitu, tapi kita melihat mereka gitu, Ronald gitu nya, ngeliat mereka gitu, anjir mereka tuh orang-orang yang bersyukur. Dan artian gini, megang hal yang jorok yang guys menggering, yang mencukupi olehnya gering gitu. Terkadang menjadi manusia kita terlalu bersih tim persekan yang gering gitu ya. Cuman pas orang lihat si mah yang geus masrahkeun hirupna kabeh gitu ke Gusti Allah gitu, anjir ya geus lah curang teh. Alhamdulillah gitu selalu diberikan tuh. Ya itu sih Kang Wisnu, bener kata Kang Wisnu ya, di saat kita minta gitu, walaupun tidak langsung dikabulkan ya Kang Wisnu ya, pasti kan bertahap gitu ya. Cuman pas sudah dapat tahu kok malah jadi tambah malu ya, kita jadi manusia teh ini naon-naonan geuning gitu kalau orang masih berpikirnya. Makanya sangat menarik sih Kang Wisnu gitu ya, maksudnya ini kita sharing dari dua pola pikir perjalanan spiritualnya yang berbeda gitu. Kalau orang lama mengalami, memang saya tidak percaya Tuhan gitu ya, emang saya juga dulu sempat menjadi seorang agnostik oge gitu ya, walaupun tetap terus mempelajari hingga akhirnya yang bikin jatuh cinta, benar-benar jatuh cinta banget terhadap Muslim itu, wah ingin menerjunkan diri lebih dalam lagi setelah baca bukunya Maulana Jalaluddin Rumi. Di situ ya, oh anjir Islam itu enggak, kan banyak kayak stigma gitu bahwa Islam itu teroris bla gini. Pas orang baca buku enggak gitu, ini diajarin semuanya buset gitu. Maksudnya kalau secara sosial ya, norma sosialnya gitu, terus ya norma sosialnya lah gitu, ternyata kita diajarkan di saat ingin memberi suatu bantuan kebaikan tidak perlu mempertanyakan agama dia apa gitu ya untuk kita menolongnya. Ya nggak, saya orang bantu mana karena orang mampu gitu. Di satu sisi lain lupakan tentang amal dan pahala gitu kan ya. Makanya anjir mengarana ikhlas diajarkan ya, tidak mengharapkan timbal balik gitu kan ya, walaupun susah. Terkadang jelema mamanya sok aya rek nulungan jelema teh gini Kang Wisnu, itu susah lain tulungan lah lumayan amalin pahala. Cuman lucu aja sih gitu ya, maksudnya saya selalu senang sih berdiskusi gitu apalagi tentang sama-sama kita mualaf gitu, karena Ronald pasti akan banyak dapat pelajaran dari Kang Wisnu juga gitu ya. Maksudnya anjrit enak juga ya, jadi punya referensi bahwa memandang Islam dari segi Kang Wisnu kalau Ronald kayak gitu. Belum, kalau udah ada, tidak semua orang juga mau bercerita tentang balapnya kan ya, karena takut jadi buah si malakama atau bumerang ya. Ya
Maka yang jadi kesalahan adalah kamu menyebutkan agama kamu sebelumnya, terus kamu menjelekkan agama kamu sebelumnya. Ya. Itu yang jadi masalah itu gitu. yang Itu yang nggak boleh gitu saya kan. nilai. Kalau misalkan berdakwah, kalau saya dulu tipenya yang malah jadi ilfil sama ustadznya. Ya. Ketika ilmunya sebenarnya bagus, tapi ketika dia malah menjelekkan agama lain, di situ saya ilfil jadi malas. Nah, sih gitu maksudnya. Kenapa harus seperti itu maksudnya gitu. Iya. Ya mungkin jawaban kita mah gini aja Kang Wisnu, karena apa yang kita pelajarin, kita mendapatkan yang namanya ditonjoknya gitu, kata orang ditonjoknya diperkenalkan dengan Islam itu ya rahmatan lil alamin. Ya, pasti kan kita mencari mendalami artinya. Nah, sih disebut iya. Saya mah mending berbagi apa yang saya dapatkan dari Islam, bukan itu, apa yang saya tidak dapatkan dari agama yang lain. Makanya itu kan rahmatan lil alamin gitu kan, tidak perlu menjelekkan agama kita sebelumnya, tapi apa yang kita dapatkan gitu, hidup kita menjadi lebih baik itu. Kalau Ronald dulu gini ke mama, mah, apa yang kita tuju itu sebenarnya sama. Kalau kita berbicara tentang surga, kita semua mati ingin ke sana semua, cuman jalurnya aja mah yang beda. Orang digituin Kang Wisnu, karena orang kan selalu berdebat ya. Kenapa mama bisa menerima? Karena saya ngeluarin statement seperti itu. Kita jalannya aja yang berbeda. Mama mungkin di saat ingin pergi ke Cicahe, mama lewat kemana dulu, kalau abang kemana dulu gitu. Tapi ntar tutup ujung-ujungnya ke situ. Ya, ujung-ujungnya ke situ gitu. Dan abang setelah menjadi seorang mualaf, bukan dalam artian abang jadi benci mama, tapi abang makin ingin membuktikan, nih loh anakmu tuh setelah memutuskan ini hidupnya mungkin akan hidupnya menjadi lebih baik mungkin di mata orang tua. Jadi pribadi yang lebih baik. Iya, karena ya kalau koreksi kalau saya salah gitu ya. Saya tuh pernah ngedengar gini, di saat kamu memutuskan menjadi seorang mualaf, jangan putuskan hubungan silaturahmi dengan orang tuamu gitu kan. Udah kumaha nyata kalau kurang. Karena orang berprinsip gini mah, boleh keluarga besar saya mengucilkan saya nggak jadi masalah lah gitu ya, ini whatever lah, ini I don't care gitu. Yang penting satu, orang yang melahirkan saya dari rahimnya masih tetap mencintai saya, udah gitu aja. Karena gitu dulu ke mama almarhum gitu ya, hingga akhirnya si mama nggak ada gitu, orang malah jadi seri Kang Wisnu. Ini Gusti Allah teh bahagia. Apa dengan mama saya diambil gitu, saya akan goyah gitu. Tapi enggak, dibalik meninggalnya si mama malah saya dapat pelajaran yang banyak. Oh iya, luar biasa. Oke gitu ya, maksudnya ya mungkin tidak semua orang nya bisa menerima seperti itu gitu, bisa berpikiran seperti itulah Kang Wisnu. Mungkin ya kayak Kang Wisnu juga kan, yang tadi kan Kang Wisnu sempat ngeluarin statement gini ya, orang meninggal secara Islam atau enggak gitu. Ya katanya yang penting orang malah holar aku mau Gusti Allah gitu ya. Nah, masih ingin berdiskusi lagi nggak? Iya, daging kabeh nyanyi. Kayaknya jangan terlalu lama-lama ya, orang bisa kelupasan. Saya juga tadi filter terus. Ya kan. Bisi nggak boleh gergen kabeh. Jadi nanti disangkanya saya yang pusing di luar. Ke satu itu, dan keduanya anjing nggak saya paling edan gitu. Nah, saya nggak mau seperti itu. Cuman ya, kami mah masih fakir ilmu semua. Nah, berbagi perjalanan spiritual kami menjadi seorang mualaf. Nah, sebelum kita menutup diskusi nih, Mat, kita tuh ada kesimpulan. Sok kesimpulan kalian. Oh, berdua ya? Berdua saya bingung. Kesimpulan. Nah, Kang Wisnu, dari apa yang kita diskusikan tadi, ada nggak sih yang ingin Kang Wisnu sampaikan? Kalau saya mah jadi buat apa ya, kesimpulannya buat teman-teman mungkin yang masih mencari, jangan berhenti mencari dan jangan asal mengambil keputusan. Iya, saya setuju. Karena kalian menentukan masa depan kalian ke depannya gitu. Seumur hidup ya. Seumur hidup. Jadi jangan asal pindah lah gitu. Jangan seperti itu juga, karena pastikan keputusan besar ini memang didasari sama pertimbangan yang besar juga. Jangan kalau kalian memang mencintai orang yang berbeda agama, ya benar-benar dipelajari dulu agamanya gitu. Misalnya pelajari, misalkan ternyata jangan sampai karena mepet-mepet trek nikah gitunya, mepet mau nikah aja, jadi pelajari dulu. Karena kalau saya dulu mikirnya saya harus ngajarin anak saya agama apa gitu. Itu
gitu. Karena nanti pun ya maksudnya semua agama itu tadi kan ya ngajarin supaya Islamnya mah jauhkanlah anak istrimu dari api neraka kan gitu ya. Tanggung jawab apalagi kalau cowok ya gitu dari api neraka. Ya tanggung jawab kita mah itu mudah-mudahan ya dengan ikhtiar kita didik anak, ya anak kita juga jadi anak yang soleh-soleha ya, amin gitu. Nah terus buat teman-teman yang sudah berpindah tetap semangat belajar, jangan sampai ya namanya futur mah semua orang juga nama manusia tempatnya salah ya, tempatnya salah. Cuman ya semangat belajar lagi. Saya juga lagi memperbaiki lagi nih sholat saya, sholat subuh terutama ya. Sholat subuh yang masih lumayan sulit dikontrol tidurnya. Baik lah Gitu. Sholat subuh diperbaiki lagi sama sunah-sunahnya insya Allah lah. Ya itu ya alhamdulillah kalau saya belajarnya janjinya Allah mah nggak ada yang ngomong kosong gitu ya. Dari zaman dulu saya belum mualaf juga ketika sedekah alhamdulillah dibalas sama Allah teh kontan gitu. Kalau misalnya sedekah teh ya sama lah ya, kalau saya mikirnya ada Allah nggak mungkin ngebohong gitu. Nah kalau masalah ilmu, kalau saya sih pesannya buat teman-teman yang masih belajar, kalau saya sih menanamkan dalam diri itu adab dulu sebelum ilmu. Jadi buat teman-teman yang baru dapat ilmu nih dan ingin menularkan ilmunya ke teman-temannya, dahulukan adabnya dulu, lemah lembut lah menyampaikan gitu. Jangan tiba-tiba, oh ini cara sholatnya salah, oh ini haram, itu haram gitu. Pelan-pelan, karena ulama aja beda pendapat. Kita yang bukan ulama ya jangan bikin makin parah lagi kan gitu ya. Itu silakan berbeda pendapat, itu nggak apa-apa juga sebenarnya kan ya. Kan kita juga misalkan beda aliran, yang satu metal, yang satu dangdut gitu ya. Niatong ribut gitu maksudnya, silakan kan nggak tahu ujungnya mau kemana kan gitu. Kita kecuali misalkan ada yang sudah pernah ngeduluin gitu ke surga dulu, oh ternyata masuk ke surga mah sholatnya kieu kan gitu kan nggak ada yang tahu ya. Cuman kita memahami aja dengan pemahaman kita ya. Karena capek juga gitu melihat orang meributkan karena beda sholatnya ya, gitu, beda mazhab lah atau kunut gitu. Orangnya jadi apa sih gitu. Nyanggeus mun kunut nyanggeus kudu kunut kan gitu. Hargai aja kan gitu. Gitu. Kalau dari kamu itu ya terus semangat. Terus satu lagi paling terakhir buat teman-teman yang sudah pindah, silahkan berdakwah dengan caranya masing-masing, tapi sebisa mungkin lah jauhi menjelekkan agama yang terdahulunya ya, karena nggak semua orang makin semangat gitu. Ada juga yang malah jadi ilfil gitu ya. Malah jadi ilfil sama agama Islam karena ngejelek-jelekin agama terdahulunya gitu. Ya. Meskipun saya juga sebenarnya masuk Islam, padahal keluarga saya juga mendidik saya dengan benar gitu. Bukan salah orang tua saya yang mendidik. Jangan salahkan orang tua ya. Karena saya punya nalar sendiri kan gitu. Gitu aja paling Bang. Aduh sakit orang rek mencoba anjing hormat. Cing orang ada yang dari belakang. Ya kesimpulannya ya semua agama itu mengajarkan yang baik. Iya. Dan kita di sini bukan untuk mendoktrin kalian menyeberang gitu, enggak ya. Semua agama mengajarkan kebaikan gitu. Jadi ya jalani aja. Iya. Sesuai ya mungkin kalau mau pindah ya silakan. Mau enggak ya jalani yang sebelumnya gitu. Bagus sih Mas. Kalau dari saya pribadi gini sih, apapun yang sudah kamu ambil, keputusan apapun itu, saya sih tetap sih satu, jangan pernah lupa bersyukur, itu aja sih ya. Maksudnya segala sesuatu di dalam hidup kan udah menjadi skenario-nya Gusti Allah ya. Udah kan yang jelema biasa gitunya. Jadi ya kalau saya sih itu ya, jangan lupa bersyukur, itu aja. Mau kamu pindah maupun kamu tidak gitu ya, ataupun yang sudah pindah gitu, ya tetap ya kalau yang namanya belajar pasti kita akan terus belajar gitu. Cuman dibalik belajar itu ya tetap bersyukur, tetap harus selalu bersyukur. Itu yang terkadang paling susah dilakukan kan, hal simpel tapi paling susah dilakukan. Cuma dua kan hal simpel yang paling susah dilakukan, bersyukur dan buang sampah pada tempatnya. Gak tahu gue sih paling insane gitu. Sebelum nutup nyemat ya, saya tuh lupa lagi. Oh ya ini, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya gitu. Jagalah ususmu supaya tetap lancar ya. Sebelum berbuat dari apa yang kita diskusikan tadi,
ambil positifnya kalau ada walaupun segini walaupun sedikit gitu ya. Negatifnya kunyah aja dulu ya. Kalau enak telan, kalau enggak dimuntahin. Anjing nanti mana ngomong anjing oke. Kuat filosofi gila mamat aja ya. Tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa lagi di ruang filosofi gila selanjutnya. Terima kasih. Kang. Terima kasih.